Selamat malam, Bapak, Ibu, Saudara-saudari Jemaat GPIB Kelapa Gading yang diberkati Tuhan. Puji syukur pada malam hari ini kita melaksanakan ibadah rumah tangga atau ibadah keluarga. Sebelumnya marilah kita siapkan hati dan pikiran kita agar kita diberikan hikmat dan memahami firman yang akan kita dengar di dalam ibadah keluarga ini. Marilah kita awali dengan doa sekaligus doa pembacaan Alkitab. Marilah kita berdoa. Tuhan Allah Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur karena Engkau begitu baik kepada kami semua jemaat-Mu GPIB Kelapa Gading. Engkau telah siapkan kami untuk beribadah serta bersyukur dengan apa yang kami lakukan pada hari ini. Dan kami akan membaca firman-Mu. Beri kami hikmat yang daripadamu Tuhan, agar kami dapat mengerti dan memahami pembacaan serta perenungan firman-Mu Tuhan. Diamkanlah suara-suara yang mengganggu konsentrasi kami. Biarlah hanya suara-Mu Tuhan yang berbicara. Dalam nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, kami naikkan doa ini. Amin. Pembacaan Alkitab diambil dari Sabda Bina Umat, Rabu hari ini tanggal 21 Oktober 2020 dengan tema Yesus sebagai Imam Besar. Kita akan baca firman Tuhan di dalam Alkitab kita. Marilah kita buka pada Alkitab Perjanjian Baru pada Ibrani 4 ayat 14 sampai dengan 16. Yang berkata sebagai berikut. Yesus sebagai Imam Besar. Karena kita sekarang mempunyai imam besar agung yang melintasi semua langit, yaitu Yesus Kristus Anak Allah. Baiklah kita teguh berpegang pada pengakuan iman kita. Sebab imam besar yang kita punya bukanlah imam besar yang tidak dapat turut merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita, ia telah dicobai, hanya tidak berbuat dosa. Sebab itu marilah kita dengan penuh keberanian menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan menemukan kasih karunia untuk mendapatkan pertolongan kita pada waktunya. Shalom, jemaat yang diberkati Tuhan. Tema kita dalam renungan ini yaitu Yesus Imam Besar Agung, yang diambil dari Sabda Bina Umat tanggal 21 Oktober 2020, yang bercerita tentang imam atau panutan, yang pada zaman Musa, pada saat itu, sebagai imam, mereka melaksanakan tugasnya di kemah pertemuan. Sedangkan pada zaman Salomo, peribadahan berpindah-pindah dari kemah pertemuan ke bait suci, di mana tabut perjanjian itu dibawa ke ruangan Maha Kudus. Dan pada waktu itu tidak sembarangan orang masuk pada bait suci itu. Yang boleh masuk ke bait suci itu hanyalah imam besar. Karena menyebut dengan ruangan Maha Kudus terdapat pada Ibrani 9 ayat 25. Dan ia bukan masuk berulang-ulang mempersembahkan dirinya sendiri sebagaimana imam besar setiap tahun masuk ke dalam tempat kudus dengan darah yang bukan darahnya sendiri. Jemaat yang diberkati Tuhan, jabatan imam pada saat itu adalah jabatan yang terhormat. Artinya, orang dipilih atau diurapi Tuhan untuk melayani Tuhan agar nama Tuhan sajalah yang dimuliakan dan disembah di dunia ini. Juga imam itu yang diberikan tanggung jawab untuk melayani, yang tentunya menjadi panutan bagi orang-orang atau jemaat yang dipimpinnya. Kalau di gereja kita, itu para pendeta dan majelis, baik itu penatua maupun diaken, yang harus menjadi panutan teladan yang baik bagi jemaatnya. Nah, di sini Tuhan Allah mengutus anaknya yang tunggal, Tuhan kita Yesus Kristus, sebagai imam besar agung yang dimuliakan Allah untuk menebus dosa seluruh umat manusia dimanapun berada. Jemaat yang diberkati Tuhan,
Pada ayatnya yang ke-14 di dalam Ibrani 4, di situ dinyatakan bahwa Yesus anak Allah adalah imam besar yang sangat berbeda dengan imam lainnya. Karena Tuhan Yesus Kristus telah melintasi semua langit. Bahkan Yesus dicobai, ia tetap tidak berbuat dosa. Bahkan sampai mati di kayu salib hanya karena untuk menebus dosa-dosa kita umat manusia. Tuhan Yesus selaku imam besar agung bisa merasakan kelemahan-kelemahan kita. Sebaliknya sama dengan kita manusia, ia juga telah dicobai, tapi ia tidak berbuat dosa. Jemaat yang diberkati Tuhan, kita selaku orang percaya, apa yang Tuhan Yesus inginkan haruslah kita lakukan. Ialah untuk menghampiri tahta kasih karunia, supaya kita menerima rahmat dan anugerah, serta pada waktunya kita akan mendapatkan pertolongan dari imam besar agung itu. Bukan imam besar khusus. Nah, di sini kalau imam besar yang agung itu saleh, tanpa salah, tiada noda, yang terpisah dari orang-orang berdosa yang lebih tinggi dari tingkat-tingkat sorga. Selain itu juga dikatakan imam besar lainnya yang setiap hari harus mempersembahkan korban untuk dikorbankan. Dan sudah itu barulah ia untuk umatnya. Sedangkan imam besar agung ini itulah dilakukan satu kali selama-lamanya ketika ia mempersembahkan dirinya sendiri sebagai korban untuk kita umat manusia yang penuh dengan dosa-dosa dan celah. Karena itu Bapak Ibu, kita manusia yang lemah, tak tahan oleh karena sifat kedagingan kita yang selalu dicobai oleh iblis melalui hati dan pikiran kita. Oleh karenanya kita selaku umat pilihan Allah, kita lakukan setiap langkah kita yang terbaik selama kita hidup di dunia ini. Yang masih banyak cobaan-cobaan yang kita akan lewati. Jemaat yang diberkati Tuhan, pada zaman Musa, peribadatan pada saat itu dimulai di pertemuan atau di kemah-kemah. Sedangkan di zaman Salomo, peribadahan beralih ke bait suci di Yerusalem. Yang kita telah baca tadi, dan di kitab Ibrani ini, di mana di dua tempat suci ini peranan seorang imam sangat sentral. Kenapa? Hanya imam yang boleh masuk ke ruangan Maha Kudus yang suci itu, yaitu bait suci. Ini sebagai perantara antara Tuhan dan manusia. Jemaat yang diberkati Tuhan, di sini dikatakan imam kudus, mereka mempersembahkan kurban pendamaian untuk menebus dosa bagi umat maupun dirinya sendiri. Namun imam ini tidak luput dari kelemahan dan dosa-dosa yang tentunya diperbuat sebagai manusia biasa. Jemaat yang diberkati Tuhan bercerita kalau pada zaman Musa saat itu Imam Harun menjadi besar namanya, sedangkan Imam Kayafas pada zaman Yesus sekalipun peranan imam-imam ini sangat penting dalam peribadatan di bait suci. Tapi mereka hanyalah manusia yang terpilih dan diurapi untuk jabatan imam itu. Nah, Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Harun pada waktu itu pernah membuat patung lembu emas untuk disembah. Sedangkan Tuhan Allah tidak suka manusia menyembah ilah lain. Kita baca di Keluaran 20 ayat 3. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Tanda kutip huruf A-nya A kecil. Allah lain di hadapanku. Sedangkan Kayafas, ia menyebut menghujat kepada Yesus. Berarti ia Kayafas tidak percaya dengan apa yang Allah karuniakan kepada dunia ini. Oleh karenanya hukuman Tuhan tidak terelakkan. Bapak Ibu yang diberkati Tuhan, Allah telah memilih imam besar agung
yaitu Yesus Kristus. Kenapa? Yesus tidak berbuat dosa apapun. Yesus dipersembahkan oleh Bapa di surga sebagai kurban pendamaian sekali tapi untuk selama-lamanya. Yesus duduk di sebelah kanan yang maha kuasa, dan Yesus dari atas awan-awan di langit. Matius 26 ayat 4. Jawab Yesus, engkau telah mengatakannya, akan tetapi aku berkata kepadamu, mulai sekarang kamu akan melihat Anak Manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di atas awan-awan langit. Yesus lebih tinggi dari imam besar atau imam biasa atau khusus. Yesus berkenan dihampiri, saudara-saudara, di tahta kasih karunia untuk kita umat manusia. Kita datang kepada Yesus mengaku atas segala keilafan kita oleh karena perbuatan yang tidak berkenan bagi Tuhan. Memohon rahmat dan kita memperoleh pertolongan pada waktunya. Yesus adalah Tuhan yang telah datang ke dalam dunia untuk kita, umat manusia. Dan baitnya ialah kita, tubuh kita, umatnya yang percaya kepadanya. Lakukanlah yang berkenan bagi Allah, karena kita adalah umat pilihannya melalui anaknya yang tunggal, Tuhan kita, Yesus Kristus untuk kita. Kita tidak binasa melainkan memperoleh hidup yang kekal, karena kita mempunyai Tuhan Yesus, imam besar yang agung itu. Kita percaya bahwa Tuhan Yesus selalu ada saat kita butuhkan dan kapan saja. Apalagi saat-saat sekarang ini, Bapak Ibu, kita dihadapkan dengan bermacam-macam pencobaan dunia secara global, yaitu manusia menyaksikan bahwa melalui COVID pandemi 19 ini, pada gilirannya kita dibatasi untuk beribadah. Tidak bisa beribadah di gereja atau rumah ibadah, kita hanya bisa beribadah secara virtual saja. Tetapi memang begitu kenyataannya sekarang ini, yang harus kita hadapi sementara ini. Oleh karenanya, kuatkan iman kita, perteguhlah iman kita, hati kita. Percayalah, ada saatnya Tuhan yang bekerja untuk kita. Yosua 1 ayat 9. Bukankah telah kuperintahkan kepadamu, kuatkan dan teguhkanlah hatimu, janganlah kecut dan tawar hati, sebab Tuhan Allah menyertai engkau kemanapun engkau berada. Jemaat yang diberkati Tuhan, yang Tuhan Yesus sayangi, percayalah dan yakinlah, semasa kita diberi kesempatan untuk berbuat yang terbaik, lakukanlah sebagaimana yang dikehendaki oleh imam besar kita yang agung, yaitu Yesus Kristus, Putra Tunggal Allah. Tuhan berkati kita. Amin. Kita masuk pada doa syafaat. Mari kita berdoa. Bapa kami yang bertahta di dalam kerajaan surga, tidak putus-putusnya kami panjatkan serta memuji dan membesarkan nama Tuhan. Kaulah Allah yang baik, yang tidak pernah meninggalkan kami anak-anak-Mu yang penuh dengan kekurangan. Karena Kau adalah Yesus sebagai imam agung kami yang mengajarkan kami selalu berbuat baik. Terima kasih untuk firman yang sudah kami dengarkan tadi Tuhan. Biarlah menjadi panutan dalam kehidupan kami yang berjalan ini. Ya Tuhan Yesus Kristus yang kami muliakan, kami hendak berdoa untuk segala aktivitas kegiatan kami di GPIB Kelapa Gading dalam peribadahan dan lain-lain. Yang sebagian hanya melalui media elektronik secara virtual, tetapi kami tetap bersyukur ya Tuhan. Oleh karenanya, karena syukur dan sukacita kami juga hendak berdoa kepada Ketua Majelis Jemaat kami dari GPIB Kelapa Gading, Bapak Pendeta Simon Hans Raprap. Berkati beliau di dalam bersama keluarganya, baik dalam pelayanan
maupun di dalam rumah tangga bersama istri dan anak-anak dimanapun berada. Kami juga berdoa ya Tuhan bagi penatua dan diakan bersama keluarganya, Engkau berkati. Kami juga hendak berdoa Tuhan untuk jemaat-Mu semua yang berada di GPIB Kelapa Gading. Berkati semua dengan pergumulan masing-masing kami ya Tuhan, baik dalam pekerjaan, pendidikan anak-anak maupun dalam pergumulan setiap masing-masing kami keluarga. Kami juga hendak berdoa Tuhan untuk kegiatan di gereja kami, ke-6 Pelkat, komisi-komisi, panitia-panitia yang melayani di GPIB Kelapa Gading. Biarlah semua yang direncanakan dapat terlaksana dengan baik. Ya Tuhan, dalam rangkaian doa syafaat ini, kami juga berdoa untuk jemaat-Mu, untuk keseluruhan, dan lindungilah kami masing-masing. Apalagi dalam dunia ini tidak ada kepastian ya Tuhan. Oleh karena mewabahnya pandemi COVID-19, kami takut Tuhan. Tapi kami percaya ada Engkau, sumber kepastian kami dalam kehidupan ini. Bapa, tabib, serta imam yang agung itu, yang selalu ada di dalam setiap doa dan permohonan kami, sehat-sehatkanlah kami. Untuk jemaat yang sedang sakit, baik yang dirawat di rumah sakit maupun yang berobat jalan untuk pemulihan. Kau berkati obat-obat yang diminum, serta berkati makanan yang dikonsumsi, juga dokter serta perawat yang merawat. Engkau berkati segala proses pemulihan mereka. Berikan mereka juga kesehatan dan hikmat. Apabila dalam satu waktu mereka menyaksikan pasien-pasien mereka sehat, mereka tentunya akan bersuka cita padamu ya Bapa. Selain itu juga kami berdoa untuk jemaat kami yang sedang berduka karena ditinggalkan oleh orang yang dicintai. Kau hibur mereka, Kau kuat-kuatkan mereka dengan kasih setiamu. Kami berdoa untuk keluarga besar Sitorus Goliot, Tante Ellen, Om Simon, serta Pierre anak terkasih. Telah dipanggil yaitu almarhumah Sylvia Irene Dielana Sitorus. Mereka sedang berduka ya Tuhan, Kau berikan penghiburan, karena kami percaya dalam duka cita ada sukacita. Kami juga berdoa ya Tuhan dalam doa syafaat ini untuk bangsa dan negara kami, NKRI tercinta ini, pemerintahan yang memimpin negara tercinta ini, Bapak Presiden Joko Widodo bersama jajarannya yang tidak bisa disebut satu persatu, baik di pusat maupun sampai ke daerah terpencil sekalipun. Berikan kebijaksanaan, hikmat, marifat-Mu, agar senantiasa kami rakyat-Mu di negara tercinta ini hidup berdampingan satu dengan yang lainnya. Kami merasakan damai, tentram. Kabulkan ya Tuhan permintaan kami. Ya Tuhan, banyak yang kami ingin pohonkan kepadamu, tetapi dengan segala keterbatasan kami dapat menyempurnakan dengan doa kami ini ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan Yesus untuk semuanya ini. Demi nama Putra Tunggal-Mu Yesus Kristus, Anak Allah, Imam Besar Maha Agung itu, kami berdoa, doa sempurna yang Tuhan telah ajarkan kepada kami. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga, seperti di surga jadilah. Berikanlah pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Ampunkan kesalahan kami seperti kami
Yesus mengampuni.